Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan juga selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita telah berada di hari yang baru, 29 Januari 2022. Dan kembali lagi, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di hari ini, mengawali hari yang baru hari ini. Dan renungan pagi kita atau firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pegang teguh firman Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih penjagaan-Mu melindungi kami hingga di pagi hari ini. Kembali lagi kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah pemikiran surgawi menjadi bagian kami dan Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti, menghidupkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, renungan pagi kita pada hari Sabat ini 29 Januari 2022 dengan judul Pegang Teguh Firman Allah. Dan ayat tema kita Titus 1 ayat 9. Dan berpeganglah kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Sekali lagi, Titus 1 ayat 9, dan berpeganglah kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Tuhan seringkali menyatakan dalam pemeliharaannya bahwa tidak kurang dari kebenaran yang diwahyukan, yaitu firman Tuhan yang dapat merebut kembali manusia dari dosa atau menjauhkannya dari pelanggaran. Firman itu yang mengungkapkan kesalahan dosa memiliki kuasa atas hati manusia untuk membuat manusia benar dan memeliharanya. Tuhan telah berfirman bahwa firman-Nya harus dipelajari dan ditaati. Jadi tidak hanya belajar, tapi harus mentaati atau menurut. Itu harus dibawa ke dalam kehidupan praktis. Artinya itu harus dipraktikkan dalam kehidupan setiap hari. Firman itu sama tidak fleksibelnya dengan karakter Allah. Tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tetapi seberapapun besarnya kemajuan seseorang dalam kehidupan rohaninya, dia tidak akan pernah sampai pada suatu titik di mana dia tidak perlu dengan rajin untuk menyelidiki kitab suci. Karena di dalamnya ditemukan bukti-bukti iman kita bahwa orang yang sempurna sekalipun sama seperti Yesus masih tetap melandaskan hidupnya pada penyelidikan kitab suci. Ingat, Yesus selalu menggunakan Alkitab sebagai pendorong hidupnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Dia sering mengutip firman Tuhan. Kita semua dan kitab suci itu atau semua pokok ajaran, meskipun telah diterima sebagai kebenaran, harus diuji. Harus diuji oleh apa? Oleh hukum Allah dan kesaksian Yesus. Jika mereka tidak tahan dengan ujian ini, tidak ada terang di dalamnya. Jadi saudara lihat, firman Tuhan itu pasti berhubungan dengan kesaksian Yesus. Kehidupan Yesus memantulkan firman itu sendiri. Jadi tidak pernah bertentangan. Kalau Yesus menguduskan, menyucikan hari Sabat, saudara, menyucikan hari Sabat, maka itu sepadan pasti dengan firman Tuhan. Pasti sepadan dengan firman Tuhan. Rencana penebusan yang besar, sebagaimana diungkapkan dalam pekerjaan penutupan untuk hari-hari terakhir ini, hendaknya mendapat pemeriksaan yang cermat. Adegan-adegan yang berhubungan dengan bait suci di atas harus memberi kesan yang dalam
pada pikiran dan hati semua orang, sehingga mereka dapat membuat orang lain terkesan. Semua orang perlu menjadi lebih pandai dalam hal pekerjaan penebusan yang sedang berlangsung di tempat kudus di atas, yaitu Yesus sebagai imam besar mengendarai kita. Dia mewakili kita di hadapan Bapa dengan belajar, meditasi adalah merenungkan firman Tuhan, dan doa. Umat Allah akan ditinggikan di atas pikiran dan perasaan duniawi yang biasa dan akan dibawa ke dalam keselarasan dengan Kristus dan pekerjaan besarnya untuk membersihkan tempat suci di atas dari dosa-dosa manusia. Jadi saudara, tadi kita lihat apa yang Yesus hidupkan adalah kesaksian terhadap firman Tuhan. Dan jika mereka tidak tahan dengan ujian ini, tidak ada terang di dalamnya. Jadi kalau saya dan saudara bilang kita membaca Alkitab, tapi kita tidak sejalan dengan kehidupan Yesus, maka sia-sia. Kalau kita sejalan dengan kehidupan Yesus, tapi kita menolak bagian-bagian kitab lainnya di dalam firman Allah, maka itu sama dengan kita berada di dalam kegelapan, tidak ada berada di dalam terangnya. Pokoknya, kuncinya adalah pegang teguh pada firman Allah. Apa nasihat firman Tuhan kita hari ini? Supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Lalu yang kedua adalah sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Mungkin tadinya orang menentang. Tapi ketika firman itu menguasai hidupnya, Roh Kudus menuntun dia mengerti firman Tuhan itu, pada waktunya nanti dia akan mengikuti, menuruti akan firman Tuhan itu. Tuhan memberkati saya dan saudara. Hari ini kita diingatkan untuk selalu berpegang teguh pada firman Allah. Jangan pada filsafat-filsafat dunia, filsafat-filsafat manusia belaka, tapi pegang teguhlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pekabaran pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Ada komitmen lagi yang kami mau buat hari ini adalah kami rindu untuk terus berpegang teguh pada firman Allah. Gantinya kami berharap pada filsafat-filsafat dunia di atas dunia ini. Pelihara kami hari ini dalam peribadatan Sabat. Tuhan campur tangan, berkati hidup kami dan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Baik yang pelihara hari Sabat, yang menguruskan hari Sabat hari ini, atau dalam iman perbaktian yang lain. Tuhan memberkati. Pelihara selalu, jauhkanlah dari segala kesusahan. Tapi setiap kali mendengarkan firman Tuhan, ada bibit kebenaran ditaburkan di hati, bertumbuh menjadi suatu kesempurnaan dalam kehidupan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Renungan kita besok dengan judul Meletakkan Dasar yang Benar. Dan sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.